Sebelum aksi 313, Ketua KPU DKI Jakarta bertemu dengan Sekjen FUI Muhammad Al-Khattab di kantor KPU DKI Jakarta. Hal itu dibenarkan oleh Sumarno yang dilansir dari media CNN Indonesia. Dengan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan penangkapan 5 orang atas dugaan kasus makar, kita bergabung dengan Kezia Netania dan juru kamera M. Reza dari Mapolda Metro Jaya. Kezia, apakah polisi sudah memiliki bukti yang cukup atas dugaan kasus makar terhadap Al-Khattab dan 4 orang lainnya? Ya, Egan, berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa di saat penangkapan tadi pagi terhadap Muhammad Al-Khattab, ini polisi juga ikut menyita 2 barang bukti, yaitu handphone dan dokumen. Akan tetapi saat ini dari kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan makar ini dengan kelima orang yang sudah ditangkap di kelima tempat berbeda. Dan selain itu juga saat ini kelima orang tersebut sedang dalam pemeriksaan oleh kepolisian di Makobrimob Kelapa II Depok. Dan memang berdasarkan prosedur setelah penangkapan selama 24 jam pertama ini kepolisian akan melakukan pemeriksaan untuk kemudian akan memutuskan apakah kelima orang tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka atau dinaikkan statusnya sebagai tersangka atau tidak. Dan kelima orang yang ditangkap di tempat berbeda tadi pagi adalah Sekjen dari Forum Umat Islam atau FUI Muhammad Al-Khattab, yang ini merupakan salah satu yang juga terkenal sering menuntut pemberhentian Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Selain itu juga ada 4 orang lain, yaitu Zainuddin Arsyad, Irwansyah, Andri, dan Diko. Nama Diko ini juga cukup menyita perhatian publik karena Diko dikait-kaitkan dengan mantan suami dari Ketua Bawaslu saat ini, Mima Susanti. Namun dari kepolisian mengatakan bahwa aksi dugaan makar dan kelima orang yang ditangkap ini tidak ada kaitannya dengan aksi 313 yang berlangsung hari ini. Selain itu juga dari kepolisian sempat mengatakan bahwa mereka belum menemukan keterkaitan antara dugaan makar hari ini di hari ini tanggal 31 Maret dengan dugaan makar sebelumnya yang ditangkap, yaitu Sri Bintang Pamungkas yang waktu itu ditangkap pada aksi 212. Dan berikut adalah pernyataan dari Humas Polda Metro Jaya, Raden Argo Yuwono. Sedang dilakukan pemeriksaan di Makobrimob. Lalu ini ditangkap ini dugaannya apa? Atas dugaan makar atau mau terkait dengan Permufakatan makar ya. Namanya permufakatan itu beda dengan makar. Ya, permufakatan makar ya, itu situ. Lalu dengan yang 4 orang lainnya ada 5 orang termasuk Al-Khattab ini. Nah, 4 orang lainnya ini mereka ini apa Pak, sebagai apa? Sedang didalami. Sedang dalam pemeriksaan, belum selesai. Nanti kita tunggu. Ya, Egan. Kezia, kapan polisi akan melakukan gelar perkara dalam kasus ini?
Ya, sampai saat ini kami masih belum bisa mendapatkan informasi terkait kapan gelar perkara akan dilakukan. Akan tetapi memang sebelum melakukan gelar perkara, memang ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Seperti menaikkan status dari kelima orang tersebut atau salah satu dari kelima orang tersebut menjadi tersangka. Dan saat ini memang masih dilakukan pemeriksaan di Makobrimob, sehingga belum dapat diketahui apakah gelar perkara ini akan dilakukan kapan. Dan tentu saja nanti dari Polda Metro Jaya akan terus melakukan informasi, memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kapan gelar perkara akan dilakukan dan pemeriksaan dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Kezia. Pemirsa, demikian tadi laporan dari Kezia Netania dari Mapolda Metro Jaya. Itu kita akan coba cari tahu dari pihak kepolisian. Kita akan terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada Pak Argo Yuwono melalui sambungan telepon. Ya. Selamat pagi Pak Argo. Selamat pagi Pak Argo Yuwono. Selamat pagi Mas. Ya. Dengan Vandia News TV, Pak Argo, kami akan konfirmasi terkait dengan informasi yang beredar bahwa ada penangkapan kepada Sekjen FUI, Pak Muhammad Al-Khattat. Apakah benar informasi tersebut? Ya benar maksudnya Mas. Benar informasi tersebut, Pak Argo? Ya benar ya. Oke, bagaimana kronologis penangkapannya, Pak Argo, atau penahanannya? Saya masih menunggu informasi dari penyidik ya, sampai sekarang belum mendapatkan ya. Saya bisa tanya. Oke, ini kami sedang bersama dengan pihak dari Persaudaraan Muslim Indonesia yang juga sempat berkomunikasi terakhir dengan Pak Khotot, begitu. Ada Pak Usama, boleh Anda sampaikan? Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Argo. Ya pagi Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Ustadz Al-Khattat tadi subuh itu ditahan, betul Pak Argo ya? Betul, ditangkap bukan ditahan, ditangkap ya. Ditangkap ya, ditangkap. Boleh tahu Pak Argo apa dasar-dasar penangkapan beliau gitu? Ya intinya penyidikan sudah ada laporan polisi, kemudian ada saksi, ada bukti petunjuk, ya. Jadi dikenakan permufakatan makar ya di pasal 107 dan 110 oleh penyidik seperti itu. Pasal makar Pak Argo? Ya permufakatan. Permufakatan. Ya. Saya pikir ini aparat memberikan satu pasal makar ini, mohon maaf ini Pak Argo ya, kita karena ini masalah hukum kita dialog saja. Sangat berlebihan Pak Argo. Karena dari pihak Forum Umat Islam melalui Parmusi, ya, Persaudaraan Muslim Indonesia, sudah menyampaikan surat langsung permohonan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, untuk memberhentikan Ahok sebagai gubernur terdakwa yang menurut kita itu dengan aktifnya beliau kembali sebagai gubernur dalam posisi terdakwa melanggar undang-undang pasal 83 nomor 23 tahun 2014. Aksi hari ini yang dilakukan oleh Forum Umat Islam Ustadz Al-Khattat terkait dengan masalah tersebut. Jadi tidak ada kaitannya dengan makar, tetapi kita menuntut keadilan kepada Bapak Presiden agar pasal 83 ini ditegakkan itu. Jadi nggak ada makar, menyampaikan aspirasi kepada Presiden kan biasa saja Pak. Jadi ini kan permufakatan ya, nah permufakatan lebih dari satu. Ya. Itu ada suatu pertemuan ya, itu ada apa namanya pembicaraan, itu ada kesimpulan juga pembicaraan itu apa. Ya ini sudah sedang kita telanjang di penyidik, kita mendapatkan semuanya. Nah nanti kita tunggu aja bagaimana nanti penyidik mempersiapkan. Iya Pak Argus, terus terang saya prihatin sekali ya sebagai Ketua Umum Parmusi karena semua pertemuan Ustadz Al-Khattat saya hadir ya. Dengan berbagai pihak pertemuan dengan siapapun saya hadir ya. Tidak ada di situ permufakatan kita mau melakukan makar dan sebagainya, tidak ada. Sebaliknya kita ingin pemilu gubernur nanti ini berjalan aman, tertib, lancar, jujur dan adil dan demokratis agar bisa legitimate hasilnya. Oke, itu. Maaf saya potong Pak Usama. Pak Argo, mungkin bisa Anda jelaskan lebih rinci lagi pertemuan mana yang menurut pihak kepolisian itu dinyatakan sebagai permufakatan, Pak Argo? Kapan dan di mana pertemuannya, Pak Argo? Nanti kita tunggu ya, dari penyidik belum semuanya saya dapatkan informasi itu. Ini baru informasi awal seperti itu ya. Iya Pak Argo, kita harapkan tentu ya, tentu aparat ini bersikap arif bijaksana ya. Dengan tidak mudah menggunakan pasal pasal makar ya, karena
terus terang tidak ada niatan kita melakukan itu. Jadi apa yang kita lakukan ini semuanya dalam koridor konstitusi, termasuk yang dilakukan Ustadz Al-Khotot. Kita menyurat langsung kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden aja tidak mengeksekusi kita makar. Kenapa aparat keamanan langsung mengeksekusi ada permusyarakatan makar? Ini kan harus diluruskan, saya kira. Oke, Pak Argo, mungkin ada informasi sampai kapan Pak Khotot akan diamankan? Apakah dengan begitu berarti tidak akan mengikuti aksi 313? Ini masih ada di Makobrimob, kita masih menunggu lawyernya, nanti akan kita lakukan pemeriksaan. Lawyernya nanti dampingi setelah pemeriksaan. Dan kita nanti akan bisa mendapatkan informasi-informasi yang ada dalam penyidikan seperti itu. Oke, terakhir Pak Usama, masih ada yang akan disampaikan oleh Pak Argo kepada Pak Argo? Ya, Pak Argo, tentu kita aksi 212 lalu ya, yang jilid 2 sudah mengharapkan tidak terjadi kriminalisasi kepada ulama. Ya, aksi ini dalam rangka menggembosi aksi, saya sangat prihatin mengapa kemudian Ustadz Al-Khotot sebagai penanggung jawab aksi ini harus dinyatakan memiliki permusyarakatan untuk makar. Saya kira langkah-langkah aparat keamanan ini tidak lagi populer ya, tidak lagi populer di dalam era demokrasi sekarang. Kita tidak ada yang kita langgar. Polda Metro juga sudah menyatakan, kita sudah menyampaikan pemberitahuan ya secara tertulis dari Forum Umat Islam sehingga aksi ini bisa dilaksanakan. Nah, ini jadi di mana titik makar ini kan tidak sinkron. Pada satu sisi Polda menyatakan mengizinkan, surat pemberitahuan sudah disampaikan dan memang tidak perlu izin undang-undangnya, tapi pemberitahuan itu sudah disampaikan kepada Polda dan Polda mengakui silakan berjalan, tetapi sisi lain dibilang makar. Ini kan nggak sinkron ini. Nah, ini yang harus kita luruskan. Sayangkan, kami harapkan Pak Argo, Ustadz Khotot bisa dibebaskan sebelum sholat Jumat ini, karena beliau juga akan sholat Jumat bersama-sama di Istiqlal ya. Oke, apakah akan dibebaskan sebelum sholat Jumat Pak Argo? Proses pemeriksaan kita tidak ada kaitannya dengan aksi ini ya. Aksi ini tidak ada kaitannya. Artinya bahwa kita sudah mendapatkan bukti-bukti dan alat bukti lain di luar dari kaitan ini. Ini kita tunggu saja daripada penyidik bekerja. Jadi penangkapan Ustadz Al-Khotot hari ini tidak ada kaitannya dengan aksi ini, Pak Argo ya? Jadi artinya itu kegiatan yang sebelum kegiatan ini dilakukan. Kegiatan yang mana, tanggal, kapan dan di mana, boleh dijelaskan lebih tepatnya Pak Argo? Kita masih menunggu keterangan keterangan dari penyidik masih bekerja. Kita tunggu saja Mas ya. Kita tunggu nanti keterangan. Masih menunggu proses penyidikan. Oke, baik, Pak Argo, terakhir mungkin dalam pertemuan berarti Pak Khotot tidak sendiri, ada pihak-pihak yang juga bersama-sama melakukan pertemuan tersebut. Apakah ada kemungkinan pihak-pihak lain atau tokoh-tokoh lain yang juga nantinya akan diamankan oleh pihak kepolisian, Pak Argo? Pak Argo, apakah ada kemungkinan pihak lain yang juga akan diamankan, Pak Argo? Ya, sayang sekali kita terputus dengan komunikasi dari Pak Argo Yuwono. Tapi dari yang kita tangkap bahwa ditegaskan oleh Pak Argo Yuwono membantah bahwa penangkapan tidak terkait dengan aksi yang digelar hari ini, aksi 313, tapi melainkan pertemuan yang dilakukan sebelumnya. Tanggapan Anda, Pak? Jadi Usama, apapun bahwa ini tidak terkait aksi karena terkait dengan kegiatan-kegiatan Ustadz Al-Khotot sebelumnya. Tapi cara-cara yang dilakukan oleh aparat ini tidak lagi populer ya. Justru ini tidak akan memberikan suasana yang kondusif, menciptakan suasana kondusif ya. Sehingga persoalan ini diciptakan aparat. Penangkapan ulama kita sudah tegas-tegas datang untuk tidak ada kriminalisasi. Hari ini kalau misalnya masalah itu dikaitkan dengan persoalan dulu, kenapa nggak kemarin-kemarin ditahan Ustadz Al-Khotot ditangkap? Tadi kok pada hari subuh menjelang aksi 313 baru ditangkap? Ini kan di mana keadilan? Di mana kita sebagai negara hukum mau ditegakkan kalau cara-cara aparat yang harusnya menegakkan hukum justru melakukan cara-cara? Karena saya dapat info dari istrinya ketika upaya penangkapan ditanya suratnya tidak ada, langsung diambil begitu saja. Oke, tadi Pak Argo mengatakan bahwa yang menjadi alasan dasar dari penangkapan adalah pertemuan yang dilakukan beberapa
waktu lalu. Apakah ada bayangan Pak Usama? Tapi akan kita bahas usai jeda. Kita tahan dulu Pak Usama dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Special Report Hanya TV Aksi Damai 3 tim staf dari Ustadz Khattab. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Nanang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nanang, ada informasi bahwa penangkapan Sekjen FUI dilakukan. Benarkah seperti itu Pak Nanang? Sampai hari ini, sampai jam ini belum dapat informasi gitu. Ustadz Khattab itu nomor WhatsApp-nya itu terakhir aktif jam 6.03 gitu. Saya belum dapat jawaban lagi gitu kan. Saya masih kontak komunikasi tapi belum ada jawaban yang sebenarnya. Oke, dari mana informasi pertama Anda dengarkan bahwa penangkapan ini dilakukan, Pak Dari Nanang? Panjimas ya, panjimas.com. Dari informasi media begitu? Iya, broadcast, dari broadcast. Oke, tapi kapan Anda terakhir kali mengetahui atau berkomunikasi dengan Ustadz Khattab, Pak Nanang? Jadi, jam 19 ya, Ustadz Khattab kan live di News TV ya, dari jam 6-nya di News TV, terus jam 19-nya sampai jam 21 kan masih live acara debat di News TV. Saya masih mendampingi gitu kan, Setelah itu saya koordinasi aksi dengan jamaah, pimpinan jamaah, terus juga saya koordinasi lagi dengan apa struktur jamaah saya yang di bawah gitu kan, masih ketemu sampai jam 2 pagi masih ketemu, masih ngobrol bareng gitu. Setelah itu? Oke, dari komunikasi Anda terakhir dengan Ustadz Khattab begitu, apakah ada hal-hal yang mencurigakan yang bisa, yang mungkin diceritakan oleh Ustadz Khattab begitu terkait dengan penangkapan yang kemungkinan terjadi? Saya malah saya sampaikan karena saya koordinator media, humas media di aksi 313 berdasarkan rapat di Masjid Baitur Rahman, gitu kan. Saya yang mengundang teman-teman wartawan di konferensi pers di Masjid Baitur Rahman, gitu kan. Terus juga banyak teman-teman wartawan yang konfirmasi tentang aksi tanggal 313. Selanjutnya juga teman wartawan juga menghubungi supaya Ustadz Khattab di acara di dialog di News TV terus. Persiapan itu sudah dilakukan gitu. Berarti tidak ada hal-hal mencurigakan yang bisa berakibat atau berujung pada penangkapan begitu? Iya. Oke. Iya, sampai jam masih bisa ngobrol. Oke. Berarti saat ini belum ada informasi ataupun komunikasi dengan yang terbaru dengan Ustadz Khattab, Pak Nanang? Belum ada. Ada upaya apa yang dilakukan oleh pihak FUI hingga saat ini, Pak Nanang? Jadi, semoga informasi itu tidak benar, gitu kan. Berharap umat Islam itu tenang, tetap kita sholat Jumat berjamaah, gitu kan. Kita tetap ikutin aksi 313 gitu kan, karena sudah sudah berhasilkan rapat, pemberitahuan sudah juga diatur gitu kan, kita tetap tenang gitu supaya informasi tentang penangkapan itu gitu kan itu secara benar-benarnya gitu. Oke. Selain bersikap tenang dan tetap menjalankan aksi 313 saat ini, apakah tidak ada upaya untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari teman-teman FUI, Pak Nanang? Ya, teman-teman FUI tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak kepolisian supaya aksi damai umat Islam ini benar-benar menjadi kebangkitan umat Islam di Indonesia. Maaf Pak Nanang, maksud saya berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait dengan posisi dari Ustadz Khattab hingga saat ini, Pak Nanang. Ya saya mau nanya-nanya juga ini, belum ada informasi juga pihak polisi yang menyampaikan kebenaran itu. Oke. Berarti masih terus berkoordinasi dan berupaya untuk mencari informasi terbaru terkait dengan isu penangkapan ini. Terima kasih Pak Nanang Khosim untuk waktunya bersama kami di Special Report. Nanang Khosim yang merupakan staf Ustadz Khattab yang merupakan Sekjen Forum Umat yang kabarnya kami dapat